matahari kelak kan tenggelam, gelap kan datang, dingin mencekam. Kehidupan kita secara awam mencekam. Mau kemana jalan bangsa ini masih sangat tertatih-tatih, dingin mencekam. Andalah tiba-tiba ada bintang di langit. Abah, tiris orang. Mana mah tiris-tiris, kata si abah itu. Bau kok, teman saya. Lihat tuh bintang di langit. Saya bilang bintang itu memang jauh lebih besar dari matahari. Tapi panasnya tidak sampai. Bagaimana kita? Saya bilang mana mah goblok 2 kali. Gitu. Kenapa? Kau terbitkan sinar bintang itu dalam hatimu. Itu yang disebut harapan. Dan harapan akan membuat kau kuat menunggu sampai besok matahari terbit. Jadi pentingnya harapan. Andalah harapan bangsa kita. Saya besok akan nyanyi di mana-mana. Mudah-mudahan saya ada umur, saya nggak akan berhenti nyanyi di sini. Pertemuan ini membuat secara sadar dan sengaja kita mencantumkan ingatan kita bahwa di luar ruangan ini banyak orang yang nggak bisa sekolah. Nah, ingatan yang secara sadar dan sungguh-sungguh kau tumbuhkan dalam dirimu, itu tiba-tiba jadi doa, katanya ayah saya. Doa itu bukan hanya begini. Doa yang sungguhnya adalah kita ingat akan keprihatinan saudara kita. Gitu. Nah, ingatan itu tidak membuat mereka kenyang Iwan, katanya, kata ayah saya itu. Tapi andai kata mereka tahu bahwa kita ingat dengan sungguh-sungguh yang disebut doa, tiba-tiba mereka kuat untuk menunggu sampai makanan datang 2-3 hari yang akan datang. Bagaimana kalau tidak datang? Mereka tetap menghadapi kematian karena lapar di dalam besar hati. Karena mereka punya harapan. Ada 600 orang dalam ruangan ini yang memikirkan kepentingan bangsa ini. Lalu mereka mati. Memang siapa yang gak bakal mati? Anda pun bakal mati semua. Tapi inilah makna dari kehidupan kita. Dr. Colin Mortlock dalam bukunya Alternative Education, beliau seorang psikolog, mengatakan ada 4 skill. 1, physical fitness skill. Orang tuh harus fisiknya karena kita bukan malaikat. Ada jasmaninya, harus kau muliakan, katanya. Itu karunia Tuhan. Physical fitness skill. Knowledge and technical skill. Pengetahuan dan keterampilan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan masyarakatmu. Yang ketiga, human skill. Apa itu human skill? Itu katanya kemampuan untuk bergembira di dalam penderitaan. Wah, itu mah bukan kemampuan untuk sabar. Sabar mah sifat. No. Makanya ayat puasa. Puasa itu untuk melatih kesabaran. Jadi kesabaran itu satu skill yang bisa ditumbuhkan dan bisa hilang. Itu harus kau didikan ke anak muridmu, katanya. Dan terakhir, environmental skill. Kemampuan membaca lingkungan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Berkontribusi apa? Itu 4 hal yang luar biasa yang luput kita sering tidak seimbang. Seperti tadi pagi saya dinasihati Pak Anies, Abah matematik dan sebagainya. Enggak, harus diimbangi dengan rasa, katanya. Wah, saya jadi besar kepala karena saya urusan rasa. Wah, saya berguna di ruangan ini. Pak Anies, karena itu saya mau nyanyi sekarang kan. Karena ada ngobrol. Kalau enggak tadi saya udah mau balik kanan tuh. Ya lihat, aduh orang-orang hebat gini aku bisa nyumbang apa? Balik kanan. 4 skill, kapan-kapan kita bicara dengan murid-murid kita lah, dengan anak didiknya Pak Hikmat, kita sering bicara 4 skill itu. Environmental skill itu membutuhkan kemauan untuk sadar diri, sadar lingkungan, sadar awareness dan sebagainya. Wah, ini bahasa yang tidak asing bagi saudara lah. Ngomongnya gampang, menumbuhkannya harus secara metodik. Ada ilmunya, itu bukan keahlian saya. Keahlian saya hanya nyanyi depan saudara, siapa tahu jadi inspirasi. Jangan kau anggap enteng tempat ini. 200 sekian orang, 300 sekian orang, hampir 650 kursi ini saya hitung kemarin. Aku datang dari tadi malam. Ya Anda kan tinggal ngedengarkan, saya hitung kursinya, saya siapkan sound system. Pak Taufik, wah, sound system ini sengaja pasang yang besar sampai orang di sana kaget. Untuk apa ini ada pertunjukan rock? Dia bilang gitu. Bukan, gitar 1 doang. Saya bilang supaya volumenya bisa kecil. Jadi terjadilah komunikasi. Biasanya powernya kecil, digedekan. Itu disebutnya dominasi. Anda gak suka didominasi oleh siapapun juga, apalagi oleh saya. Kalau Anda suka didominasi, jangan jadi guru. Guru itu orang yang sangat merdeka. Aro'aital aziyan ha abdan idza sholat. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu?
Guru itu sikapnya gitu. Bagaimana ngajar murid bagaimana pendapatmu kalau kita biasa didominasi oleh pejabat, didominasi oleh sound system. Teror itu namanya, doktrin. Nggak ada di pendidikan dan pengajaran dan guru itu nggak ada. Yang ada kesepakatan dengan penuh kehormatan, komitmen. Malu kalau tidak mentaati aturan. Malu kalau terlambat datang kalau kata Pak Arief. Bukan soal takut dihukum dan diabsen. Aku malu. Jam 9, sharp. 9 o'clock, 900 kalau dalam istilah tentara itu. Jam 900. Kalau kita mau membuat perubahan di bangsa ini, suruhlah diri kita untuk menghormati kesepakatan terhadap waktu. Itu petua ayah saya. Kita ini periksa melaksanakan amanah enggak yang jatuh kepada kedudukan kita masing-masing. Yang secara unik berbeda setiap individu bahkan di dalam kelompok yang sehomogen ini. Ini flamboyan. Jadi flamboyan bukan lagu cinta tuh Acil. Saya ngomong gitu. Cinta. Enggak, ini cinta kepada bunga yang bahkan setelah jadi sampah. Dia masih memberi peringatan kepada kita.